Genghis Khan adalah pendiri Kekaisaran Mongol yang memerintah dari tahun 1206 hingga kematiannya pada tahun 1227. Lahir dengan nama Temujin, dia mendapatkan gelar Genghis Khan yang berarti penguasa semesta setelah menyatukan seluruh suku Mongol. Dia begitu kejam kepada musuh-musuhnya. Tidak terhitung banyaknya orang tak berdosa yang dibantai selama kampanye terornya. Genghis Khan menyerang wilayah Xia dan Jin, kemudian dinasti Song di Cina. Di arah lain, pasukan gerak cepatnya menyerang Persia, Afghanistan, dan bahkan Rusia. Genghis Khan memiliki reputasi yang menakutkan, tetapi dia adalah seorang pemimpin yang cakap, yang mengenalkan tulisan pada bangsa Mongol, menciptakan kode hukum pertama, mendukung perdagangan, dan memberikan kebebasan beragama, dengan mengizinkan seluruh agama menjalankan ibadahnya dengan bebas di setiap wilayah Mongol. Dengan cara ini, Genghis Khan membangun pondasi sebuah kekaisaran yang akan menguasai 1/5 wilayah dunia di bawah para penerusnya. Dia lahir dari kedua orang tua bangsawan dan diberi nama Temujin. Tanggal lahirnya tidak diketahui dengan pasti, meskipun beberapa sejarawan memilih tahun 1162 dan yang lain memilih tahun 1167. Menurut legenda, saat terlahir, Temujin menggenggam gumpalan darah di tangan kanannya, yang merupakan pertanda bahwa hal-hal buruk akan segera terjadi. Dan benar saja, pernah di suatu waktu, Temujin dewasa merebus para tawanannya di dalam 70 kuali besar. Temujin terbukti tidak dapat dihentikan dan mampu menyatukan sebagian besar suku-suku pengembara yang menjelajahi padang rumput Asia Tengah. Temujin membuat dirinya menjadi pemimpin yang dominan melalui campuran diplomasi, kebaikan, dan penggunaan kekuatan dan hukuman yang kejam. Suku-suku yang telah dikalahkan dipaksa untuk bergabung ke dalam pasukannya atau dibunuh hingga tak tersisa. Saat pasukannya semakin bertambah banyak, dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih, Temujin berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian, sebuah konfederasi Mongol bertemu di sebuah pertemuan besar pada tahun 1206 dan secara resmi mengangkat Temujin sebagai pemimpin mereka. Dia diberikan gelar Genghis Khan yang artinya adalah penguasa semesta. Tujuannya sekarang adalah menggabungkan sumber kekuatan ini dengan kemampuan berkuda dan kemampuan memanah bangsa Mongol, yang tidak hanya menguasai tradisi musuh di wilayah-wilayah yang berdekatan, tetapi juga mendirikan sebuah kekaisaran yang dapat menaklukkan wilayah terkaya di Asia, yaitu Cina. Bangsa Mongol telah bersatu, dan pasukan mereka memiliki beberapa keunggulan daripada para tetangga mereka yang lebih besar dan kuat. Mereka adalah pemanah handal yang dapat menembak jauh dengan busur gabungan dan juga prajurit tangguh yang sanggup menunggang kuda berhari-hari dengan sedikit makanan dan air. Kuda-kuda mereka yang kekar tapi gesit dan sanggup bertahan di suhu yang ganas adalah wujud senjata itu sendiri. Pasukan Mongol memiliki kavaleri ringan dan berat. Setiap penunggang kuda memiliki kuda cadangan yang dapat mencapai 16 ekor, sehingga mereka dapat berjalan sangat jauh. Selain itu, pasukan Mongol tidak pernah menolak kesempatan untuk menggunakan taktik dan teknologi musuh. Mereka tidak hanya membawa mobilitas menakutkan ke dalam seni perang Asia, tetapi karena fleksibilitas mereka dapat cepat beradaptasi dengan jenis-jenis pertempuran yang lain, seperti perang pengepungan dan penggunaan mesiu serta katapel. Menggunakan keahlian dan inovasi musuh telah menjadi kelebihan yang umum.
karena para menteri dan para komandan Khan sendiri berasal dari 20 negara yang berbeda. Keunggulan yang lain adalah Genghis Khan tahu cara memanfaatkan perpecahan di dalam musuhnya dan membangkitkan persaingan lama yang dapat melemahkan aliansi musuh. Informasi semacam ini sering diperolehnya dari para mata-mata dan para pedagang. Terakhir, motivasi pasukan Mongol begitu tinggi. Karena seni perang Mongol dirancang hanya untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan rampasan perang. Para komandan perang yang menang berharap mendapatkan petak tanah yang luas untuk dikuasai sesuka hati mereka. Sedangkan Khan yang agung menerima upeti dari para penguasa yang diizinkan untuk tetap berkuasa sebagai pengikut Mongol. Singkatnya, sekali bergerak pasukan Mongol sangat susah untuk dihentikan. Seperti ketika Genghis menyerang negara dinasti Jin. Genghis akan menjarah sebuah kota dengan kejam, kemudian melarikan diri agar pasukan Jin dapat mengambilnya kembali, dan harus mengurus kekacauan yang ditinggalkan. Taktik ini bahkan digunakan berulang kali di kota yang sama. Strategi lainnya adalah menaklukkan sebuah kota, melululantahkannya, membunuh setiap penduduknya. Kemudian memperingatkan kota-kota terdekat bahwa mereka akan menerima nasib yang sama jika tidak segera menyerah. Tindakan teror lainnya adalah menggunakan para tawanan sebagai perisai hidup. Khan yang agung juga menyerang Xia pada tahun 1215 di Cina Utara. Pasukan Mongol melanjutkan serangan mereka ke Cina selama lebih dari 1 abad. Kemudian sekitar 90 kota dihancurkan selama tahun 1212 sampai 1213. Banyak prajurit Cina dan Khitan yang kecewa dan tertangkap dilebur ke dalam pasukan Mongol selama perjalanan. Beijing ditaklukkan di tahun 1215 dan kota tersebut dibakar selama sebulan. Bahkan Korea tidak luput dari perhatian Khan saat pasukan invasi mengejar pasukan Khitan yang sedang melarikan diri di tahun 1216. Dan Korea akhirnya membantu Mongol untuk bertempur melawan Khitan di tahun 1219. Setelah periode yang cukup stabil, Mongol sekali lagi pergi berperang, menyerang Korea di tahun 1232 dan 1235. Lalu Cina di tahun 1234. Yang akhirnya membawa kehancuran bagi negara Jin. Mereka tidak puas sebelum menaklukkan seluruh Asia Timur dan itu terlihat begitu jelas. Genghis Khan jauh dari kata puas dengan kehancuran Cina yang akan segera terjadi. Dan dia terus memperluas daerah kekuasaannya menuju Turkistan, Uzbekistan, dan sampai ke Persia pada tahun 1218 dan 1220. Reputasi menakutkan bangsa Mongol sebagai pasukan militer serupa dengan sebuah wabah besar, dan itu tidak dapat dipungkiri. Ada sisi lain dari penaklukan Genghis Khan. Dia tahu untuk mempertahankan wilayahnya agar tetap dapat menghasilkan kekayaan yang terus-menerus, harus ada sebuah tempat yang memiliki pemerintahan stabil. Genghis Khan wafat pada tanggal 18 Agustus 1227 akibat penyakit yang tidak diketahui. Kemungkinan awalnya akibat terjatuh dari kuda saat dia berburu beberapa bulan sebelumnya. Pada waktu itu, dia kembali ke barat laut Cina untuk mengepung ibu kota negara Xia, Zhongxing, dan berita tentang kematian pemimpin agung disembunyikan dari pasukan Mongol. Sampai kota tersebut ditaklukkan dan penduduknya dibantai. Jenazah Khan dibawa kembali ke Mongolia untuk dikuburkan, tetapi lokasi kuburannya tidak diketahui. Warisan Genghis Khan ternyata bukan hanya soal sejarah kebesaran kekaisaran Mongolia. Sang kaisar juga meninggalkan jutaan keturunan. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2003 di The American Journal of Human Genetics
menunjukkan sekitar 1 dari 200 pria di seluruh dunia mungkin adalah keturunan langsung dari Genghis Khan. Fakta lain juga ditemukan dalam sebuah penelitian di Inggris yang menunjukkan ada 16 juta pria memiliki DNA keturunan Genghis Khan. Adapun di daratan Cina terdapat sekitar 1,5 juta orang yang memiliki DNA keturunan Genghis Khan. Mereka banyak tinggal di Cina bagian utara. Genghis Khan dikenal sebagai pemimpin yang kejam ketika melakukan invasi militer. Genghis Khan kerap membantai warga sipil dan mengambil para perempuan di wilayah yang ditaklukkan untuk menjadi gundiknya. Menurut beberapa catatan sejarah, Genghis Khan memiliki harem atau selir mencapai 1.000 perempuan.